Nah, kita lanjut ke patofisiologi dari gizi buruk tadi yang pertama, apa sih yang terjadi pada pasien gizi buruk ini? Yaitu biasanya terjadi karena apa? Anak-anak yang sulit makan atau kita sebut dengan anoreksia. Bisa terjadi karena mungkin ada penyakit penyertanya, atau bisa juga karena adanya defisiensi gizi, misalnya zinc. Jadi anak yang kekurangan zinc, maka dia juga akan nafsu makannya menurun. Kemudian juga bisa karena gangguan psikologi, misalnya suasana makannya tidak mendukung, kemudian pengaturan makannya dan lingkungannya. Kemudian rambut yang mudah rontok pada gizi buruk ini karena apa? Kekurangan protein, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Karena keempat elemen ini merupakan elemen atau nutrisi yang penting bagi rambut kita. Kemudian yang ketiga yaitu ada turgor atau elastisitas yang jelek. Karena apa? Ya karena selnya kekurangan air atau dehidrasi. Nah, selanjutnya yaitu pitting edema pada kwashiorkor. Jadi tanda khas pada penderita kwashiorkor tadi adalah pitting edema. Jadi adalah edema yang jika ditekan akan sulit kembali seperti semula. Karena apa sih sebenarnya pitting edema ini pada kwashiorkor? Nah, ya karena kurangnya asupan protein. Akibatnya apa? Tekanan onkotik intravaskuler itu akan menurun. Nah, jika hal ini terjadi, maka terjadi ekstravasasi plasma ke interstisial. Jadi plasma itu masuk ke interstisial, tidak masuk ke intrasel. Karena pada penderita kwashiorkor ini biasanya tidak ada kompensasi dari ginjal untuk melakukan reabsorpsi natrium karena ada gangguan metabolisme. Nah, padahal apa? Padahal natrium ini berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, pada penderita kwashiorkor ini biasanya juga disertai dengan defisiensi multinutrien. Nah, ketika ditekan maka plasma pada interstisial itu kalau misalnya tadi kekurangan protein, itu kalau ditekan kulitnya atau mungkin paha atau lengannya, maka plasma yang ada di interstisial itu akan lari ke daerah yang sekitarnya karena tidak terfiksasi oleh membran sel dan mengembalikannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau mendeteksi orang penderita kwashiorkor, jadi ini gemuk atau edema, ya kita pencet saja bagian pahanya atau lengannya. Nah, sekarang kita latihan, nanti silahkan dijawab di Google Classroom. Nah, kalian dari penjelasan saya di atas tadi harus bisa membedakan kira-kira manakah yang status gizinya baik atau yang buruk dari gambar A, B, C, dan I. Nanti kita bahas waktu diskusi ya. Kemudian lanjut ke penyebab gizi buruk. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan dari gizi buruk atau malnutrition pada anak-anak ini? Nah, ini ada bagan penyebab gizi buruk. Ini yang sering ada di buku-buku penuntun gizi buruk. Jadi penyebab dari gizi buruk itu ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu kekurangan gizi. Karena apa? Ketidakseimbangan antara asupan makanan baik dari jumlahnya dan mutunya, serta zat gizinya ini mungkin cukup tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan akibat infeksi atau penyakit. Nah, keduanya ini merupakan faktor utama penyebab anak menderita gizi buruk yang saling mempengaruhi. Kemudian anak yang menderita gizi buruk ini biasanya juga rentan terkena penyakit infeksi. Nah, sementara anak yang menderita sakit atau infeksi ini cenderung mengalami penurunan nafsu makan sehingga anak akan beresiko mengalami kurang gizi. Nah, untuk penyebab yang keduanya yaitu penyebab tidak langsung, yaitu yang pertama yaitu tidak cukup atau tersedianya pangan di rumah tangga. Kurang baiknya pola pengasuhan anak, terutama cara pemberian makanan kepada anak. Yang kedua yaitu anak yang tidak pernah atau jarang dipantau pertumbuhan atau perkembangannya
oleh pelayanan kesehatan. Nah, serta mungkin juga dari lingkungannya, yaitu sanitasi yang buruk, rumah yang tidak bersih, itu juga menyebabkan anak akan rentan mengalami penyakit infeksi. Kemudian yang ke bawahnya itu masalah utama. Jadi masalah utama dari gizi buruk ini sebenarnya apa sih? Yaitu kemampuan dari suatu keluarga itu saat menentukan pola makan dan kebiasaan hidup sehat dalam keluarga tersebut. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keluarga ini tidak dapat menyediakan makanan yang cukup dan juga tidak adanya biaya untuk ke pelayanan kesehatan. Keadaan inilah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi daerahnya. Kemudian berkaitan juga dengan rendahnya kesempatan kerja serta ketersediaan pangan yang ada di pasar. Kemudian yang paling dasar, apa sih sebenarnya penyebab dari gizi buruk? Jadi akar masalah dari gizi buruk adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah, keterbatasan finansial, dan kesempatan kerja. Rusaknya jaringan produksi, distribusi, dan penjualan bahan pangan serta makanan mengakibatkan penduduk tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Ketika pada fase anak-anak, mereka kan akan butuh makan yang cukup. Jadi ketika suatu daerah itu miskin atau poverty, maka bisa dilihat dari anak-anak ini biasanya akan menderita kelaparan dan gizi buruk, bahkan menderita sakit. Nah, kita lanjut ke diagnosis gizi buruk. Jadi ada secara antropometri dan secara klinis. Kalau dari klinisnya tadi yang sudah kita lihat tadi kan klinisnya tampak sangat kurus dan seperti itu. Nah, kalau yang diagnosisnya ini berdasarkan tata laksana gizi buruk tahun 2007. Itu pakainya masih gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Nah, tetapi yang terbaru sekarang Kemenkes sudah mengeluarkan bagaimana cara mendiagnosis gizi buruk berdasarkan antropometri yang paling baru, dan untuk penggolongannya ini yang seperti ini. Jadi untuk yang baru, untuk asesmennya menggunakan indikatornya yaitu wasting, underweight, dan stunting. Nah, untuk yang wasting itu ketika kurang dari 2 atau antara kurang dari -2 sampai -3. Jadi untuk Z-score-nya nanti kalian belajar di mata kuliah PSG ya. Itu ada namanya moderate wasting, severe wasting, moderate plus severe wasting. Itu cara untuk mengukur gizi buruk itu masuk ke mana penggolongannya. Kemudian selain dari antropometri, kita bisa menggunakan indikator klinik dan biochemical. Jadi biasanya anak yang mengalami gizi buruk ini juga mengalami defisiensi mikronutrien seperti kekurangan zat besi. Jadi anemia defisiensi besi. Cara mengukurnya gimana? Dengan cara mengukur kadar Hb dalam darahnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bisa juga terjadi defisiensi vitamin A. Biasanya ditandai dengan rabun senja yang paling gampang dilihat secara mata. Nah, secara biokimianya gimana? Dengan cara mengukur hemoglobinnya juga, atau mengukur vitamin A-nya, serumnya. Kemudian vitamin A defisiensi yang lain itu ditandai dengan bitter spot, jadi kayak bercak-bercak ada hitam di mata. Itu kita bisa lihat juga dengan serum vitamin A level biochemicalnya. Kemudian defisiensi yodium atau iodine defisiensi ditandai dengan goiter atau gondok. Nah, itu kita bisa meraba. Nanti untuk cara perabaan palpasi namanya itu diterangkan di mata kuliah penilaian status gizi. Kemudian untuk yang indikator biokimianya menggunakan kadar iodin di dalam urin. Nah, ini apa sih sebenarnya hubungan antara malnutrition dan infectious disease, yaitu hubungan antara malnutrisi dengan penyakit infeksius. Itu seperti lingkaran setan ya, tadi saya udah bilang. Jadi ketika anak-anak mengalami malnutrition, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ketika
ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, maka akan terjadi penurunan imunitas. Jadi sistem imunnya tidak seperti anak pada normalnya. Kemudian karena sistem imunnya rendah, otomatis dia akan mudah terkena infeksi. Karena mudah terkena infeksi, maka dia akan mudah terserang sakit. Karena sakit, ketika orang mengalami sakit, maka dia akan tadi kekurangan nafsu makan, jadi asupannya berkurang, akibatnya dia kekurangan asupan energi. Nah, lama-lama akan mengurangi produktivitas kerja dari seseorang. Setelah itu nanti lama-lama dia akan mengalami miskin karena tadi tidak produktif karena sakit-sakitan. Karena kemiskinan, maka dia tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak dan mendapatkan sistem kesehatan yang layak. Nah, akan berefek ke kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi malnutrition ini seperti lingkaran setan. Nah, selain itu, keadaan malnutrition ini juga akan meningkatkan kematian atau mortality. Jadi malnutrition ini akan meningkatkan kematian pada anak-anak. Jadi untuk anak yang kurang dari 5 tahun ini tingkat kematiannya. Jadi 7/1000 penduduk. Nanti semakin lama semakin tinggi. Kemudian beberapa penyakit lain yang menyertai malnutrition. Jadi ketika kita kurang asupan karbohidrat, jadi kan biasanya makan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi protein, itu kan bahan makanan ya yang dalamnya juga pasti ada mikronutriennya. Jadi ketika kita kekurangan makronutrien, ya otomatis kita akan kekurangan mikronutrien. Nah, ada beberapa penyakit lain yang menyertai malnutrition, yaitu defisiensi vitamin A, defisiensi zat besi, kemudian asam folat, B12, defisiensi zinc. Kemudian biasanya penyakit kondisi malnutrition ini juga disertai dengan beberapa penyakit penyerta seperti ISPA atau pneumonia, kemudian cacingan, tuberkulosis, malaria, HIV, dan HIV atau AIDS. Nah, ada beberapa dasar-dasar pertimbangan ketika kita menyusun terapi untuk anak-anak gizi buruk atau malnutrition. Jadi, karena kondisi faal tubuh anak gizi buruk ini sangat berbeda dari faal tubuh anak yang tidak gizi buruk, maka pemberian makannya pun juga tidak bisa langsung banyak. Jadi, kenapa kita harus belajar patologi penyakit gizi buruk atau malnutrition ini? Karena nanti berhubungan dengan ketika kita melakukan terapi. Jadi kita harus tahu seperti apa sih kondisi fisiologis pada anak gizi buruk, kondisi metabolisnya seperti apa. Nah, untuk terapinya ini yaitu ada 10 langkah utama tata laksana gizi buruk. Nanti ada fasenya, yaitu stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya ini nanti akan dijelaskan di semester 4 di mata kuliah dietetika penyakit infeksi yang fokus ke tata laksana gizinya. Jadi ada 4 fase atau tata laksana untuk gizi buruk, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Lantas di manakah ahli gizi nanti berperan? Jadi ahli gizi sangat berperan ketika sudah sampai fase ke rehabilitasi dan tindak lanjut. Pada fase stabilisasi dan transisi ini hitungannya jam. Kalau fase ini tidak terlewati, maka anak biasanya akan meninggal. Maka fase-fase yang kritis atau fase-fase stabilisasi dan transisi ini biasanya akan ditangani langsung oleh dokter anak. Jadi ahli gizi hanya untuk penunjangnya saja, dia tidak memutuskan suatu terapinya, dia mengikuti terapi yang diberikan atau advice dari dokternya. Tapi kalau sudah masuk ke fase rehabilitasi dan bahkan sampai ke fase tindak lanjut atau tumbuh kejar, nah disinilah peran seorang ahli gizi sangat berperan. Jadi kalau fase tindak lanjut atau fase tumbuh kejar ini, ahli gizi berperan mulai dari edukasinya, mulai pemberian makannya, jangan sampai sudah masuk fase tindak lanjut bisa kembali ke fase rehabilitasi. Untuk fase-fasenya yang pertama adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemi.
Karena tadi kekurangan asupan karbohidrat, otomatis mengalami hipoglikemi. Ketika orang mengalami hipoglikemi pasti juga akan mengalami hipotermia atau kedinginan karena metabolisme rate-nya menurun. Kemudian ketiga, mencegah atau mengatasi dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena biasanya tadi kan pasien gizi buruk ini akan mengalami diare. Kemudian yang keempat, mengatasi gangguan elektrolit tadi, yang natrium, kalium, kemudian mengobati infeksi. Nah, kemudian mengatasi kekurangan zat gizi mikro. Pada fase-fase awal tidak boleh menggunakan suplementasi Fe karena bisa meningkatkan infeksi. Baru pada fase rehabilitasi kita boleh menggunakan Fe. Kemudian yang ketujuh, pada fase memberikan makanan stabilisasi dan transisi, memberikan makanan tumbuh kejar, memberikan stimulasi pada anak, dan mempersiapkan agar anak ini bisa dirawat di rumah gitu. Nah, untuk prinsip dasar tata laksana pada gizi buruk itu adalah yang pertama adalah sistem pencernaannya lemah. Kenapa? Karena adanya kerusakan mukosa usus dan enzim. Kenapa kok jadi kerusakan mukosa usus? Karena terjadi diare. Diare itu kan terjadi di usus besar atau kolon. Jadi diare terjadi ketika banyak mikroba patogen yang ada di kolon atau usus besar kita. Nah, itu akan mengganggu mukosa usus di usus halus, jadi fili-fili ususnya terganggu, kemudian beberapa enzim-enzim pencernaan itu juga menurun, makanya nanti juga akan berpengaruh ke pemberian makannya. Jadi pemberian makannya itu bertahap, dari mulai cair, nanti lembek, baru ke padat. Kemudian porsinya sangat kecil dan sering, karena biasanya lambungnya tidak bisa makan banyak. Kemudian tidak boleh tergesa-gesa menaikkan berat badannya. Jadi yang penting stabil dulu metabolismenya, dan kemudian selalu dipantau dan dievaluasi. Nah, prinsip dasar tata laksana dari gizi buruk adalah meskipun dia mungkin tadi kurang energi, kurang protein, tapi pada fase awal energi dan protein itu tidak boleh diberikan yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena ketika nanti kita berikan terlalu tinggi proteinnya, maka protein itu tidak akan digunakan untuk membangun tubuh atau untuk sebagai protein, tapi digunakan untuk cadangan energi, digunakan untuk bahan bakar. Akibatnya apa? Nanti kan kalau metabolisme protein, nanti belajar di biokimia, jadi kalau kita menggunakan protein untuk energi, maka akan menyebabkan penumpukan NH3 atau amoniak. Nah, amoniak ini akan membebani hati dan ginjal. Akibatnya apa? Nanti kadar ureumnya meningkat. Karena ureumnya meningkat, maka osmolaritasnya di urin juga akan meningkat. Akibatnya berlebihan untuk pengolahan urin atau pipis. Nah, nanti kita bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau sampai jadi dehidrasi, maka kita bisa menggunakan yang namanya Resomal, yaitu jadi cairan yang digunakan untuk rehidrasi pada pasien gizi buruk. Jadi resolution solution of malnutrition. Kemudian yang paling berbahaya ketika mengalami gizi buruk, kalau kita memberikan dia makanan terlalu banyak. Jadi kan harus banyak kan, padat dan kecil dan sering gitu. Karena kalau terlalu tinggi maka akan terjadi refeeding syndrome, yaitu ketika kita memberikan protein dan energi terlalu tinggi. Akibatnya apa? Pada natrium itu tiba-tiba akan keluar dari plasma, dari intraseluler. Akibatnya apa? Kalau terjadi seperti itu, maka beban jantung itu akan meningkat mendadak. Akibatnya bisa terjadi gagal jantung dan meninggal. Maka pemberian atau terapi untuk gizi buruk ini makanya sangat detail. Nah, bagaimanakah cara mencegah malnutrition atau gizi buruk? Yang pertama yaitu dengan pemberian vitamin A, kemudian bisa dengan therapeutic feeding, pemberian makanan terapeutik, kemudian sanitasinya harus bagus, kemudian dengan cara penyuluhan, edukasi tentang gizi, kemudian promosi kesehatan,
tentang menyusui, kemudian tentang bagaimanakah cara pemberian MPASI untuk anak, kemudian bisa juga dengan meningkatkan ketahanan pangan keluarga, kemudian akses untuk air bersih, dan juga bisa dengan fortifikasi bahan-bahan pangan tertentu. Nah, malnutrisi ini selain terjadi pada anak-anak, biasanya juga terjadi di rumah sakit. Pada pasien-pasien yang mengalami malnutrisi di rumah sakit itu biasanya yang pertama terjadi karena sudah kena penyakit kronik seperti kanker, kena penyakit AIDS. Nah, pada pasien-pasien ini akan mengalami anoreksia dan malabsorpsi pada penyerapan zat gizinya. Akibatnya maka akan mengalami katabolisme dari anoreksi. Jadi ketika tubuh tidak cukup diberikan makan, maka tubuh akan menggunakan cadangan makanan yang ada di cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, beberapa penyakit dengan resiko mengalami malnutrisi di rumah sakit yaitu adalah pasien anoreksia yang kehilangan berat badannya lebih dari 10%. Kemudian pada pasien yang mengalami penyakit saluran cerna yang ada mual, muntah, dan diare. Kemudian pada kasus infeksi berat, keganasan seperti kanker, usia lanjut, dan juga peminum alkohol. Kemudian pasien-pasien yang tidak sadar dalam jangka waktu yang lama, kemudian pasien dengan kegagalan fungsi pencernaan setelah mengalami pembedahan mayor, dan juga pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi. Ini biasanya pasien kanker dan mendapatkan juga mungkin radioterapi secara terus-menerus. Nah, sekian kuliah pada siang hari ini. Apabila ada yang bertanya, bisa kita diskusi menggunakan media platform online dan atau video conference. Selamat belajar. Terima kasih.